side eye. Criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Riyandi Manaf dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111169. Di sini saya akan sedikit membahas tentang analisis struktur modal. Yang pertama yaitu pengertian. Analisis struktur modal adalah proses evaluasi dan penelitian terhadap komposisi modal suatu perusahaan. Modal tersebut terdiri dari sumber pendanaan jangka panjang seperti utang dan ekuitas. Tujuannya yaitu adalah untuk memahami proporsi dan kombinasi optimal antara utang dan ekuitas dalam struktur keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis struktur modal. Jenis-jenis struktur modal ada beberapa struktur jenis modal yang umum digunakan oleh perusahaan, yaitu yang pertama struktur modal konservatif. Struktur modal konservatif ini lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang dengan tujuan untuk mengurangi resiko keuangan. Struktur modal agresif lebih banyak menggunakan utang daripada ekuitas, atau sebaliknya dengan struktur modal konservatif tadi, dengan tujuan memaksimalkan penggunaan leverage dan potensi keuntungan. Selanjutnya yaitu struktur modal optimal, merupakan kombinasi proporsi dan ekuitas yang paling efisien dan menghasilkan biaya modal terendah. Selanjutnya yaitu tujuan analisis struktur modal. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan utama analisis struktur modal adalah untuk mencapai kombinasi optimal antara utang dan ekuitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Struktur modal yang tepat dapat memberikan nilai tambah lagi bagi pemegang saham. Selanjutnya yaitu mengelola resiko keuangan. Analisis struktur modal membantu dan mengelola resiko keuangan perusahaan. Dengan mempertimbangkan kewajiban utang, perusahaan dapat menghindari kemungkinan membayar hutang yang berdampak negatif pada reputasi dan kelangsungan bisnis tersebut. Yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan modal. Dengan menganalisis struktur modal, perusahaan dapat memastikan bahwa ketersediaan modal yang cukup untuk membiayai biaya operasional, investasi, dan pertumbuhan bisnis. Tujuannya adalah untuk menjaga kelancaran arus kas dan menghindari kekurangan likuiditas. Selanjutnya yaitu struktur modal optimal. Struktur modal optimal adalah kombinasi proporsi utang dan ekuitas yang meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal optimal dapat berbeda-beda untuk setiap perusahaan yang menggunakannya, bergantung pada
industri, resiko, dan kebijakan keuangan perusahaan. Analisis struktur modal yang cermat dan terus-menerus diperlukan untuk memastikan perusahaan untuk tetap berada pada struktur modal yang optimal. Selanjutnya yaitu manfaat analisis struktur modal. Pertama yaitu modal yang rendah. Modal yang rendah dengan menganalisis struktur modal secara efektif, perusahaan dapat mencapai kombinasi yang tepat antara utang dan ekuitas yang menghasilkan biaya modal yang lebih rendah. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi keuangan dan keuntungan perusahaan. Yang kedua yaitu leverage keuangan. Leverage keuangan, struktur modal yang baik dapat memanfaatkan leverage keuangan dengan menggunakan utang untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya bunga yang harus menguras tenaga. Leverage yang tepat dapat meningkatkan tingkat pengembalian modal usaha atau modal perusahaan. Yang terakhir yaitu fleksibilitas keuangan. Dengan mengelola struktur keuangan dengan baik atau struktur modal dengan baik, perusahaan dapat memperoleh konsistensi keuangan yang lebih baik. Mereka dapat mengakses sumber pendanaan tambahan jika diperlukan dengan menyesuaikan struktur modal sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis. Selanjutnya yaitu pengaruh struktur modal terhadap perusahaan. Yang pertama, biaya modal yang rendah. Dengan menganalisis struktur modal dengan baik, perusahaan dapat mencapai kombinasi yang optimal antara utang dan ekuitas yang menghasilkan biaya modal yang lebih rendah. Dengan biaya modal yang lebih rendah, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan mereka dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya yaitu keuntungan leverage. Keuntungan leverage, struktur modal yang tepat dapat memanfaatkan leverage keuangan. Dengan menggunakan utang atau mendanai investasi, perusahaan dapat meningkatkan potensi keuntungan mereka. Namun perlu diingat bahwa terlalu banyak utang juga meningkatkan risiko keuangan. Selanjutnya yaitu fleksibilitas keuangan. Analisis struktur modal membantu perusahaan dalam memperoleh keuangan yang lebih baik. Dengan mengelola struktur modal yang baik, perusahaan dapat dengan mudah mengakses sumber pendanaan tambahan jika diperlukan dan menyesuaikan struktur modal sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis. Selanjutnya yaitu yang terakhir, pengelolaan risiko. Struktur modal yang tepat juga dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko keuangan. Dengan mempertimbangkan kewajiban utang, perusahaan dapat menghindari kemungkinan membayar utang yang dapat berdampak negatif pada reputasi dan keberlangsungan bisnis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan menganalisis struktur modal, perusahaan yang menggunakan struktur modal dapat mencapai kombinasi yang tepat antara utang dan ekuitas yang menghasilkan biaya modal yang lebih rendah dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang struktur modal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.